Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau berandai-andai. Masa depan jualan online itu di afiliator, teman-teman. Jadi saya pernah bilang ini di live minggu lalu. Jadi saya melakukan live insya Allah setiap Kamis. Jadi kita akan Q&A dan saya beberapa kali mention bahwa masa depan jualan online itu afiliator. Afiliator atau content creator. Content creator. Kenapa saya bilang gini? Ini penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Mudah-mudahan tidak terlalu bikin pusing penjelasan saya. Jadi sebenarnya afiliator ini lagu lama, udah lama. Tapi saya bilang ini masa depan. Tapi saya mau cerita sedikit. Jadi ini sepengetahuan saya. Jadi afiliator atau referral marketing dulu disebutnya, referral itu udah lama dari zaman Amazon. Amazon itu bapaknya jualan online ya, yang jualan buku dan sebagainya. Dulu belum ada Google Search, belum ada search engine. Jadi orang tuh kalau berselancar di internet tuh langsung nyasar ke blog orang, ke blog seseorang, terus ngasih link, referral ke Amazon, nanti Amazon ngasih komisi ke yang punya blog. Ini sebenarnya lagu lama. Ini udah konsep yang sederhana dan sudah lama sekali. Lalu makin di sini agak modern, ada seperti Shopback, lalu ada price area, lalu ada telunjuk dan sebagainya. Jadi dia nge-scrape dari Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, lalu bikin komparasi harganya, lalu ada linknya, dan itu jadi referral link ke si marketplace. Itu juga dapat komisi. Lalu influencer juga kan sudah lama ya. Influencer itu baru boom banget tuh ketika zamannya Instagram. Jadi influencer udah lama, awalnya sebagian besar omset mereka itu dari endorse nggak naruh referral link, tapi sistemnya itu kan benih-benihnya sudah ada si afiliator tuh dari zaman influencer Instagram. Sekarang udah zamannya TikTok. Belum lagi sekarang ada teknologi namanya deep link. Sebenarnya udah lama juga sih. Jadi deep link itu yang bisa ngelacak si pesanan tuh dari mana, dan itu teknologinya teknologi yang lumayan ngejelimet ya. Ya harus ada engineer yang ngerjain hal tersebut lah. Terus sekarang teknologinya ada creator marketplace. Jadi kayak jaringan influencer Shopee, lalu TikTok affiliate marketplace, itu namanya kan kreator marketplace. Jadi mempertemukan antara calon kreator dan brand dan penjual. Dulu belum secanggih sekarang, walaupun sebenarnya fiturnya seakan-akan sederhana ya. Ya kan gampang, tinggal ada list list konten kreator, ada brand melihat, terus tinggal kontakin dan sebagainya. Ya memang sesederhana itu, tapi ya faktanya sekarang fitur-fitur tersebut baru muncul di TikTok Shop. Di jaringan influencer Shopee juga udah ada sebetulnya. Duluan mana jaringan influencer Shopee sama TikTok Shop affiliate itu, saya nggak tahu duluan mana. Yang jelas ini sebenarnya lagu lama. Baik lagi ya, sebenarnya lagu lama, dan saya bilang masa depannya tetap meskipun ini lagu lama, cuman saya perhatikan masa depan adalah di afiliator. Kenapa? Pertama, kenapa saya bilang masa depan? Kalau dropshipper dibanding dengan afiliator, jelas dropshipper kalah. Kenapa? Dropshipper itu ya rata-rata marginnya ya 10 sampai 20% lah. Kalau kalau yang ambil 30% itu jago banget, dan laku itu jago banget. Ini dropshipper ya rata-rata katakanlah 10%. Afiliator juga sama, 10 sampai ya 20% juga, ya rata-ratanya di 10% juga. Jadi margin yang sama tapi mengelola bisnis dengan jauh berbeda. Dropshipper kan pusing ya kalau kita ngambil dari 3 toko, ada yang di Bandung, ada yang di Cimahi, ada yang Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Tangerang. Itu saya nggak tahu sistemnya gimana, kalau dropshipper dari 3 toko tersebut. Apakah ongkirnya jadi 3 kalau ada pesanan dari 3 tersebut? Belum lagi kita harus ngebales chat. Lalu kita juga meladeni komplain dan sebagainya. Wah, pokoknya ribet kalau jadi dropshipper. Tapi kalau afiliator, kita cukup nampilkan link, nanti yang ngebales chat, yang komplain itu urusan si yang punya barang sama si pembeli, bukan urusan kita si afiliator. Makanya kalau dropshipper saya rasa dalam waktu dekat, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin akan terbabat habis. Masih ada pasti ya, tapi mungkin akan terbabat jauh sama afiliator. Ini satu alasan kenapa afiliator adalah masa depan. Yang kedua, kalau kita bandingkan sama brand sendiri, kita mulai hitung-hitungan ya. Mudah-mudahan saya menjelaskannya bisa enak didengar, mudah-mudahan. Jadi coba bandingkan brand sendiri sama afiliator. Ini kasusnya kasus fashion ya, karena saya biasa di fashion, dan data-datanya saya pakai data fashion. Data pengalaman saya di fashion. Katakanlah
Kalau brand sendiri GMV-nya 100 juta, afiliator GMV-nya juga sama 100 juta. GMV itu apa? Nilai transaksi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngejual 100.000 rupiah di Shopee, terjual nih 100.000 rupiah, itu bukan omset teman-teman, itu masih GMV. Itu belum dikurangi ongkir, belum dikurangi admin fee dan lain sebagainya. Ketika sudah cair ke Anda, entah itu ke dompet Shopee-nya atau ke rekening, itu baru omset. Berarti kan ada pengurangan ya, setidaknya dari admin fee. Jadi kalau GMV-nya 100 juta, brand sendiri omsetnya katakanlah biar gampang ya, si admin fee-nya 10% ya, jadi 90 juta. Nah, ini omset si brand sendiri. Lalu kalau afiliator, omsetnya ya 10%. Karena rata-rata afiliator itu komisinya 10%. Jadi komisi dari GMV, yaitu 10 juta. Oh, jauh banget kecil. Yes, betul. Jauh banget kalau dibandingin 90 sama 10 tuh jauh banget. Tapi kalau brand sendiri, ada HPP. Nah, ada HPP-nya. Biar gampang, HPP-nya katakanlah 45 juta ya. Jadi, marginnya itu di 50%. Katakanlah seperti itu. Atau harga closingnya itu adalah di 2 kali HPP. Kalau afiliator, HPP-nya 0, teman-teman. HPP-nya 0. Karena kan nggak ada produksi. Yang produksi sih yang punya barang. Sehingga gross profit-nya itu 45 juta untuk yang brand sendiri. Si afiliator gross profit-nya 10 juta. Ini biar gampang aja ya. Aslinya gross profit si afiliator nggak 10 juta. Karena ada namanya cost of revenue. Kalau bahasa finance itu ada cost of revenue. Kalau brand sendiri cost of goods sold. Kalau media itu cost of revenue. Ya tapi nggak akan dibahas di sini. Yang intinya kasarnya gross profit brand sendiri 45 juta. Gross profit afiliator itu 10 juta. Lalu gaji. Nah, gaji itu ya benchmarknya katakanlah 20% dari omset. Ya, 20% dari omset. 20% dari omset dari 90 juta adalah 18 juta. 20% gaji dari omsetnya 10 juta ya, yang afiliator ya. Omsetnya 10 juta berarti gajinya adalah 2 juta rupiah. Wah, 2 juta nggak gaji siapa ya? Ini kan berandai-andai jika GMV-nya 100 juta. Kalau GMV-nya 500 juta kan gajinya juga gede. Tapi ini berandai-andai aja. Jadi gaji 2 juta ya mungkin baru menggaji diri sendiri aja mungkin ya. Gaji 2 juta. Lalu operasional. Operasional tuh sepengalaman saya itu memang sekitar 10% dari omset. 10% dari omset kalau yang brand sendiri ini berarti adalah 9 juta. Kok gede banget ya? Ya memang gede banget kalau operasional ya, belum kontrakan, belum plastik, belum lakban, belum kertas, belum printer, wah macam-macam. Yang afiliator operasionalnya sama juga, kita asumsikan 10% juga dari omset. Omsetnya yang 10 juta berarti 1 juta. 1 juta rupiah. Sehingga, nah ini belum hitung marketing. Kalau marketing katakanlah ROAS-nya 10 ya, ROAS-nya 10 kalau yang brand sendiri. Berarti dari omset ini 90 juta, ROAS-nya 10, berarti iklannya adalah 9 juta. Nah, afiliator yang kanan ini marketingnya saya tulis 0. Kenapa saya bilang 0? Karena untuk awal-awal si afiliator ini memang nggak logis kalau langsung iklan. Kalau langsung iklan ya apa bedanya sama brand sendiri? Tapi memang harus ada diferensiasi di konten. Harus ada diferensiasi, bisa viral, kontennya memang menarik, banyak pengikutnya, dan itu adalah organik, bukan karbitan, bukan iklan. Jadi marketingnya adalah harus 0. Awal-awal ya harus 0. Sehingga profitnya kalau kita turun-turunin nih, kita kurang-kurangin. 45 juta, kurangi 18, kurangi 9, kurangi 9. Kita hitung. Kita hitung teman-teman. Aduh, ini kayaknya bakal panjang nih videonya. 45 minus 18 minus 9 minus 9. Profitnya adalah 9 juta. Profitnya adalah 9 juta kasarnya. Lalu kalau si afiliator 10 dikali 2 kurangi 1 adalah 7 juta. Bayangkan teman-teman, selisihnya cuma 2 juta. Ini dengan operasional brand sendiri ya, tentu yang karyawannya bisa banyak dan terus mesin, produksi, komputer dan sebagainya, itu profitnya 9 juta. Afiliator yang bisa jauh lebih ramping, nggak harus punya mesin jahit, nggak harus beli bahan baku, lalu dan lain sebagainya, itu profitnya 7 juta simulasinya. Tapi dengan catatan nggak ada budget iklan, jadi harus organik. Ini perbandingannya cuma selisih 2 juta, teman-teman. Itulah kenapa saya bilang masa depannya. Saat ini mungkin enggak ya, saat ini mungkin belum. Tapi masa depannya memang afiliator. Saya sendiri pun tidak menutup kemungkinan ke depannya jika brand saya itu jadi afiliator. Jadi tentu ada yang produk yang bikin sendiri ya, tentu ada, karena menjaga bestseller, menjaga langganan lama. Tapi nggak menutup kemungkinan saya juga post juga aja produk orang lain, dapat komisi juga. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Dan dilanjutkan, jadi ada catatannya. Tadi saya ulangi bahwa kalau afiliator awal-awal tuh wajib organik.
wajib banget organik. Kalau afiliator awal-awal langsung iklan, itu berat sekali karena GMV-nya cuma 10%, omsetnya cuma 10% dari GMV. Itu nggak logis kalau langsung iklan, itu nggak logis karena benchmarknya jualan online itu ya ROAS fashion ya, ROAS-nya itu 5 kali GMV. ROAS-nya itu 5 kali, seperlimanya GMV, iklannya itu seperlimanya GMV. Jadi kalau non organik, afiliator itu nggak mungkin, nyaris nggak mungkin. Lalu kalau mau punya sistem punya karyawan ya katakanlah 3 karyawan, 4 karyawan, ya GMV-nya minimal 500 juta untuk afiliator. Kenapa saya bilang 500 juta? Dari 500 juta turun 50 juta jadi omset kan ya, 50 juta. Lalu karyawan berarti 20%-nya. 20% dari 50 juta adalah 10 juta. Nah, ini ya kira-kira kalau di daerah Bandung ya bisa dapat 2 sampai 3 karyawan lah. Itu cukup banget untuk afiliator, video editingnya, talentnya. Itulah kenapa masih banyak yang afiliator ini atau influencer, talentnya masih si dianya sendiri. Ya wajar sih karena orang ngikutin tuh karena pengen si influencernya itu, entah karena kecantikannya, karena daily life-nya, karena kelucuannya dan sebagainya. Tapi yang editing kan enggak. Yang editing kemungkinan si karyawan. Jadi logisnya kalau mau bikin afiliator yang sustain saat ini, di mana rate-nya adalah 10% dari GMV, itu ya harus ngejar 500 juta sebulan biar dapat karyawan 2 sampai 3. Ini catatannya. Tapi kelebihan yang sangat mungkin banget didapat dari afiliator itu kita bebas mau jualan apa. Oke, ini fashion. Kalau ternyata lagi ramenya fashion muslim ya jual fashion muslim. Kalau ramenya lagi fashion anak ya fashion anak, kan bebas karena kita nggak produksi. Tapi kalau yang brand sendiri, yang produksi sendiri udah produksi fashion muslim, tiba-tiba mau bikin fashion musim dingin misal ya, fashion musim dingin. Kan learningnya nggak punya mereka. Jadi yang biasa ngejahit gamis tuh disuruh ngejahit jaket tebal itu harus seperti ngulang dari awal walaupun nggak dari awal ya. Alias ya harus learning lagi, harus belajar lagi, tim produksinya, tim marketingnya, tim adminnya dan sebagainya itu harus belajar lagi. Tapi kalau afiliator nggak harus. Yang penting bikin konten aja, nggak harus ngerti gimana produksinya dan sebagainya. Lalu afiliator itu simple teman-teman, betul-betul simple yang tadi saya katakan bahwa kalau misalkan brand sendiri itu ya punya tim produksi, punya tim konten kreatornya juga, punya tim adminnya, lalu punya tim purchasing misalkan. Ini kan kompleks ya. Tapi kalau jadi afiliator, tim afiliator ya cukup konten kreatornya aja. Cukup tim media lah. Tim media, ada yang nyebut tim media, ada yang nyebut tim konten, ada yang nyebut tim markom, dan sebagainya, itu macam-macam. Yang jelas lebih simple. Dan ada lagi, satu lagi, omsetnya tuh nggak hanya dari GMV, hati-hati. Kalau kita jadi afiliator, kita bisa banget dapat endorse. Jadi bisa 10% plus, itu udah mafhum banget. Jadi kita dapat komisi ya, terus kita dapat komisi dari penjualan ya, iya misalkan 10%, lalu kita dapat endorse. Katakanlah saya punya satu akun TikTok sama Instagram, di endorse oleh Samsung misalkan. Kalau ada penjualan saya dapat 10%, tapi ada deal fee katakanlah 10 juta kalau saya bikin konten. Itu kan dapat pemasukan lebih lagi. Lah, itulah kenapa saya bilang masa depan itu ada di afiliator. Saya pribadi lagi berpikir untuk bikin akun-akun afiliator, apalagi sekarang di TikTok itu sistemnya udah bagus, belum bagus banget ya, tapi sudah terbayang sistem kedepannya akan seperti apa. Saya yakin Shopee pelan-pelan akan ngikutin, Tokopedia pelan-pelan akan ngikutin, Lazada juga pelan-pelan akan ngikutin, karena itu win-win sih. Karena kalau dropship harga juga ke markup, jadi lebih mahal untuk audience, jadi sama user. Kalau afiliator harga mungkin bisa sama aja. 14 menit video ini, padahal saya selalu berusaha untuk di bawah 10 menit, biar teman-teman belajarnya juga 10 menit sehari itu nggak susah. Tapi ya mohon maaf, ini 14 menit, yang bertahan sampai akhir, setuju nggak? Tolong komentar, setuju nggak kalau afiliator itu masa depan jualan online. Sekian aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.